Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Masih dalam acara Ngabuburit. Kali ini saya ditemani sama sohib saya, Kang Joko. Ya, dan masih juga akan ditemani dengan suara-suara motor, ya, yang berseliweran. Jadi jangan heran kalau nanti selama acara Ngabuburit ini, nah itu dia pembalap, ya, luar biasa. Semoga ya pakai motor cepat itu karena memang terburu-buru, bukan karena ingin trek-trekan di jalan, ya. Oke, saya sama Kang Joko sekarang, ya, dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol, ya, ngobrol-ngobrol hal yang menarik lah, ya. Oke, gimana Kang Joko kabarnya? Alhamdulillah cukup baik. Cukup baik. Cukup baik berarti apa ya? Kurang maksimal baiknya begitu. Gimana? Kalau dibilang sih, kalau secara jasmani ya alhamdulillah sehat gitu ya. Cuman kalau dilihat Yang sehat ya lagi ya, kayaknya. alhamdulillah sehat lah. Oke, siap. Kang Joko apa nih kesibukan sekarang? Ya dibilang sibuk sih enggak ya, cuman kesehariannya karena memang kerjaan di sekolah diliburkan, jadi kebanyakan sih di rumah. Oh. Berarti Kang Joko ini profesinya guru ya? Sebagai Ya, seorang guru. sebagai pengajar. Pengajar. Oke, sebagai pengajar yang salah satu yang memang kena imbasnya. Iya. Sekarang dunia pendidikan itu kena imbasnya. Jadi ya kita lagi-lagi harus harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang, gitu ya. Semuanya merasakan. Kebetulan Kang Joko ini adalah masih bisa dikatakan pengantin baru. masih hangat-hangatnya lah, ya. Memuji hangat. Nah, gitu. Kapan nikah itu? Beberapa bulan kebelakang kalau nggak salah. Bulan apa? Nikah itu tanggal 17 November tahun 2019, tepatnya kurang lebih 6 bulan yang lalu lah. Sekarang bulan Mei ya? 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. 6 bulan, belum nyampe setahun. Setengah tahun mungkin. Iya, setengah tahun. Masih inilah, masih ya tadi masih hangat-hangatnya gitu ya. Istri sudah ngisi? Alhamdulillah Belum ya. Kita doakan juga, mudah-mudahan pastinya Kang Joko ingin cepat-cepat. Iya, minta doanya saja lah pada. Baik, Kang Joko saya bisa katakan pengantin baru lah ya. Kita tanya-tanya soal itulah, ya. Dimana yang pastinya puasa tahun kemarin dan Lebaran tahun kemarin itu Kang Joko masih sendiri, masih single, ya. Pasti dong, beda dong, ya. Antara puasa tahun kemarin masih single, masih sendiri. Sekarang sudah beda, di rumah sudah ada teman, Iya. tidur ada teman, ya. Pasti beda. Nah, perbedaan apa yang paling Kang Joko rasakan? Ya, yang paling saya rasakan sih setelah menikah ya, tanggung jawabnya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian memang dari segi kegiatan selama bulan puasa juga harus memang benar-benar diatur gitu. Jadi kalau dulu kan sebelum menikah, ketika bulan puasa itu kan kadang kita mau sahur atau enggak, itu kadang kita main keluyuran kemana-mana, itu nggak ada ngelarang, dan memang buat diri sendiri juga nggak ada batasan gitu ya. Tapi untuk sekarang alhamdulillah gitu kan, jadi kalau mau sahur ada yang bangunin, kemudian ada yang masakin juga gitu kan. Kalau mau ngapa-ngapain kadang ya harus berdua gitu, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya perbedaannya sih alhamdulillah lah, saya menyesal nggak nikah dari dulu. Itulah ya. Anda menyesal menyesal apa menyesalnya? Menyesal karena tidak dari dulu gitu. Ya, biasa. Jadi merasa dari itu ya. Jadi overall Kang Joko merasa bahagia pastinya. Ya, tentunya kalau dalam rumah tangga sih pasti ada Pasti aja ada. ya, bahagianya ada. Nah, ya karena apalagi
yang saya rasakan dulu juga, terutama memang ujian yang paling berat itu pas awal-awal rumah tangga itu, dimana kita masih harus apa ya, yang menyesuaikan, beradaptasi gitu. Yang tadi kata Kang Joko bilang ya, kita mau urakan, mau selengean, mau selonong boy itu ya untuk diri kita saja. Tapi kalau sudah berumah tangga, ada pasangan hidup, tentu segalanya sudah harus mulai didisiplinkan lah, dikembalikan ke dalam track yang lurus gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian ngomong Kang Joko ini umur berapa sekarang? Sekarang ini saya menginjak 26 tahun. Bisa dikategorikan nikah muda nggak? Apa sudah cukup? Kalau masalah itu kan tergantung. Relatif ya. Relatif, Nah, maksudnya begini, menurut Kang Joko sendiri, saya dengan usia yang sekarang gitu ya, apakah terlalu muda, apa sudah pas gitu? Kalau menurut saya sih usia 25 tahun itu kalau memang udah benar-benar siap, men. Ya intinya kita harus sudah siap mental dan tanggung jawab. Ya. Yang kemudian saran juga buat kalian kalau memang yang sekarang mempunyai rencana tahun depan, bulan depan yang mau menikah, kalau memang udah pas hatinya dengan segala usahanya, dengan segala sesuatunya itu segera disegerakan. Ya, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Ya karena dalam perjalanan hidup manusia itu nggak ada yang tahu gitu. Sekarang kita mau, kadang nanti dianya nggak mau berubah pikiran. Ya, berubah pikiran seperti itu. Namanya juga perasaan. Tapi yang pasti kan nikah itu ibadah. Ya. Kemudian, ya saya sepakat kalau kita sudah merasa siap, ya lahir batin begitu ya, dan sudah bisa bertanggung jawab, nggak ada masalah gitu. Daripada lama-lama pacaran ya, tidak jelas dan lain sebagainya, mendingan nikah saja kalau memang sudah merasa tadi ya, merasa siap, mentalnya, kemudian bisa bertanggung jawab untuk segala halnya, mendingan cepat-cepat menikah. Ya. Oke, Kang Joko, melanjutkan cerita kita yang tadi. Sama istri yang sekarang itu sudah lama kah kenal? Berapa lama kenal? Yang sekarang? Ya ini cuma ada. Alhamdulillah kalau dihitung itu kurang lebih 6 tahun lebih. 6 tahun? Kenal, ya. Dengan dia itu waktu saya lulus SMA, kemudian saya kenal dia, ya. Baru itu kita pacaran ya, tahun kemarin 2019. Kita 6 tahun? Iya. 6 tahun, cukup lama juga. Awet radiat apakah mulus-mulus saja? Ya, ada hubungannya. Tadi lah kadang kita ada putusnya, ada nyambungnya. Oke. Berarti ya karena ada yang memang kenalnya baru sebentar terus nikah, ada yang memang seperti Kang Joko kenalnya sudah lama, barang-barangnya sudah lama terus nikah, dan akhirnya juga beda-beda. Ada yang memang langgeng, ada yang memang meskipun sudah berpacaran lama pun terus nikah, terus ya kandas juga gitu. Berarti gimana menurut Kang Joko? Apakah sebuah hubungan sebelum menikah itu, bukan hubungan ya, maksudnya kedekatan, kebersamaan itu menentukan tidak jangka waktunya? Gini ya, dalam hubungan itu terkadang kita kalau diartikan itu misteri gitu kan. Buat saya hubungan itu misteri. Kenapa dibilang misteri? Ya karena memang saya juga nggak begitu yakin, nggak begitu nggak begitu pas. Bukan berarti saya nggak pas dengan dia, tapi dalam hati saya kadang muncul suatu keraguan gitu. Apakah ini benar jodoh saya ataukah bukan gitu kan. Bahkan saya dulu berpikirnya dia jodoh saya. Tergantung cara menjalaninya. Biasanya kan kalau perempuan mah agak gimana ya dalam suatu masalah ya, perempuan itu kan identik dengan apa sih? Perasaan. Ya, perasaan. Nah kemudian kalau untuk cowok, bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa membeli perasaan si perempuan tersebut? Nah dalam artian di sini ya, yang tadi
Bapak katakan, apakah hubungan lama itu menentukan untuk atau kesuksesan tidak? berumah tangga. Sukses atau apa? Tidak. Ya sebenarnya mau hubungannya 1 minggu atau 2 hari, kalau udah jodoh sih nggak ada yang tahu kan. Cuma ini nih, manusia itu kadang dihadapkan dengan suatu masalah yang benar-benar dalam puncaknya untuk menuju tahap pernikahan itu ada sedikit masalah, dan masalah itu kadang membuat kita merasa jadi gaya. Nah seperti itu Sedikit menggoyahkan keyakinan lah. sedikit menggoyahkan. Tapi kan segala sesuatu halnya itu udah direncanakan, dimatangkan, baik dengan keluarga, bahkan dengan pihak keluarga perempuan juga. Antara dua ya, keluarga. antara dua belah pihak itu Ya. udah matang, tapi kitanya, nah itu. Karena memang begini yang saya pahami juga, bahwa yang namanya nikah itu bukan main-main, ya. Karena bukan hanya menyatukan antara si laki-laki dan perempuan, tapi menyatukan kedua buah Iya. keluarga besar. Jadi kalau kita ya tadi itu ya, kita harus yakin. Ketika kita sudah yakin, kita sudah klop, tidak hanya dengan si, misalkan saya dengan perempuan, dengan istri yang calon istrinya, tapi juga dengan keluarganya juga harus sudah tercipta sebuah ikatan lah chemistry begitu. Nah baru, nah itu kalau menurut saya begitu. Sekarang tipsnya dari Kang Joko nih, yang ya kenapa saya minta tips ya, karena kan Kang Joko sudah melewati fase itu. Bagi teman-teman yang nonton yang sudah ingin menikah Ya. dan pastinya sudah ada pasangannya Nah. yang akan dinikahi, tapi masih ragu-ragu karena tadi itu ya lomba kasihan itu ya. Apa tipsnya? Ya mungkin hanya sedikit ya, bukan tips ini, tapi Yang sudah Kang Joko alami ya, lah, yang begitu. sudah saya Pengalaman. alami, yang mana kalau memang kalian udah berencana mau usia itu pernikahan, yang pertama kalian harus yakin dulu ya. Yakin itu bukan berarti karena cinta doang ya, tapi kalian tuh harus terima semua kekurangannya. Kekurangan. Ya, Dan kekurangannya. terutama baik- kekurangan. Ya, terutama Kalau kekurangan. kelebihan sudah pasti diterima Oh. ya, tapi Tapi kekurangan. nggak tentu loh. Ada memang kelebihan seseorang yang memang kitanya nggak mau nerima gitu. Gitu. Lalu yang kedua, restu orang tua juga ya. Kalau memang ketika orang tua kita udah merasa ini bagus, kadang sugesti orang tua itu lebih paten gitu kan. Itu bisa juga meyakinkan kita kan, karena nggak mungkin kalau kita menikah kemudian orang tua kita, oh kamu jangan bisa, itu nggak boleh. Nah kita juga kedepannya mau seperti Ya, apa. jadi intinya adalah kita juga harus bisa meyakinkan Nah, orang tua. karena kita kan yang tadi juga seperti Bapak bilang itu kan, bukan hanya 2 insan yang disatukan. Tapi dua keluarga Nah, besar. itu. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi saran dari Kang Joko bisa meyakinkan lah ya kedua keluarga besar ini bahwa kita itu akan menjalin rumah tangga, akan bahagia dan akan baik-baik saja. Oke, terakhir Kang Joko, nah, gimana rasanya hidup bareng-bareng sama mertua? Ya kalau menurut saya ya ini hanya apa ya, semua orang pasti berbeda. Cuman kalau ditanyain gimana rasanya hidup dengan mertua sih, kadang ya tergantung gitu. Saya juga ya kalau bisa sih, kalau ada rezeki, kalau ada apa ya maunya sih mandiri gitu. Nah itu berproses ya, berproses. Yang saya rasakan juga dulu sama. Saya juga sempat dulu tinggal di mertua, kemudian saya bawa istri ke rumah orang tua saya. Tapi ya gini sih, yang paling saya yakini adalah yang namanya manusia itu sudah diberikan rezekinya masing-masing. Ya. Jadi selama kita mau berikhtiar, berusaha, kemudian kita mau berdoa, meminta, pasti yakin, pasti kita dikasih rezeki. Jadi buat teman-teman semua ya, yang tadi ya, yang sudah pengen nikah, pasangannya sudah ada, pengen nikah tapi masih ragu-ragu, yakin saja ya bahwa
kalau kita bahwa menikah itu adalah ibadah, kita punya niatan mau nikah berarti mau ibadah, kita jalankan, kita yakinkan kedua orang tua kita, kedua belah pihak keluarga kita yakinkan. Kemudian jangan pernah berhenti berdoa, berusaha, insya Allah ya nanti rezeki pun pasti akan menyusul. Yang saya rasakan dulu dan mungkin yang sudah Kang Joko rasakan juga, itu berproses, asal kita yakin saja. Kadang itu tergantung kitanya. Ya sebesar apapun penghasilan kita, kalau memang pengeluaran kita lebih besar daripada penghasilan kita, itu sama saja. Balik dari karena ilmu bersyukur. Nah, ya, betul, jadi ya. bahwa yakin seseorang itu tidak akan pernah merasa puas berapapun yang dia dapatkan kalau yang memang dia yang tidak bisa mensyukuri. Ya, jadi meskipun besar pendapatannya misalkan, tapi kalau dia tidak bisa mengelola dan tidak bisa bersyukur, yang akan merasa kurang terus begitu ya. Contoh misalkan ya, kita sedikit menyinggung lah ya, oknum pejabat ya, kurang apa pendapatan dia ya, gajinya kurang gede apa, belum lagi dari bisnis yang lain, tapi masih ada saja oknum pejabat yang korupsi. Berarti itu menandakan indikator kepuasan manusia itu bukan diukur dari seberapa besar pendapatannya, tapi bagaimana cara dia bersyukur. Kalau kita pandai mensiasati dan mensyukuri, kita akan selalu bisa untuk menikmati dan bersabar. Sepakat. Oke, Thank you. terima kasih Kang Joko untuk ngobrol-ngobrol kita dalam sesi ngabuburitnya. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya dan bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang nonton, gitu ya. Nah, seperti biasa kita nanti akan nyanyi, ada gitar, ini bukan cuma pajangan, nanti kita akan mainkan ya. Lagu apa nanti kita diskusikan dulu ya. Tapi buat teman-teman bisa dilihat juga ya episode ngabuburit lainnya di link di atas, nanti ada di sini. Ya, klik saja linknya di atas. Bisa ada episode ngabuburit yang lainnya yang tidak kalah seru juga seperti yang sekarang. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi lebaran, semoga lebarannya lancar. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cinta. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Terima kasih. Ya. Oke. Kan, kelapa deh. Kira-kira yang ditanya naon? Nah, Astagfirullahaladzim, kepikiran tadi teh. Kira-kira naon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.